oleh Pak Ronald. Padahal semula mau istrinya yang mengajukan. Jadi ini perlu dipahami, perlu disampaikan. Karena kemudian persepsinya, ini Mbak Runi ini ada salah apa sampai digugat? Nah, kira-kira begitu. Persepsi yang berkembang sedemikian rupa. Padahal semula Mbak Runi yang mau mengajukan, tapi kemudian dia lebih dulu mengajukan. Nah itu pertama. Kemudian kedua, Mbak Runi tidak hadir persidangan sebelumnya, tapi saya kuasa hukum itu hadir. Selalu hadir ya Pak? Jadi tidak ada mangkir. Sidang pertama saya hadir ke pengadilan, saya tidak masuk ruang sidang, saya hadir. Sidang kedua saya masuk ruang pengadilan. Tapi memang Mbak Runi, memang saya sengaja tidak perlu hadir dulu. Saya tidak tahu apa yang bersangkutan akan hadir atau tidak kan. Karena nanti mediasi kan harus hadir lagi. Jadi biasanya saya selalu nggak usah hadir dulu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Agenda hari ini mediasi. Nah ini tadi memang saya tidak diperkenankan untuk masuk oleh mediator. Dan ini ada yang lucu dari hasil mediasi ya. Di dalam gugatan permohonan yang disampaikan itu ada nafkah iddah ya. Nafkah iddah dan mut'ah itu 1,7 miliar gitu. Itu kesanggupan dari beliau, bukan permintaan kami sama sekali, bukan permintaan Bu Runi. Nah tapi tadi dia nego lagi, dia hanya sanggup memberikan 20 juta plus 90 juta. Jadi semua 70 juta ya iddah mut'ahnya, dari 70 ya. Oh 30 dan 50. Jadi semua 80 juta. Jadi dari tadinya 1,M kesanggupan dia. Sekali lagi ini kesanggupan dia, bukan permintaan istri ya. Ini ada kesanggupan dia, tapi kemudian turun jadi 80 juta. Alasannya mungkin bisa dijawab. Tidak tahu, dia pokoknya mau merevisi saja kan. Itu di mediasi ya. Begitu. Dan di dalam gugatan memang tidak ada soal hak asuh anak ya. Karena itu konsekuensinya berarti harus ada nafkah anak. Nah tadi disepakati hak asuh anak itu ke ibunya, nafkahnya itu hanya 20 juta per bulan. Dengan 2 anak. Dengan 2 anak. Hanya 20 juta. Padahal selama ini kebutuhan itu bisa lebih dari itu. Karena kebutuhan itu bukan kebutuhan sekolah saja kan, bukan kebutuhan sehari-hari saja. Kan itu menjadi kewajiban bapaknya, sandang, pangan, papan. Harusnya itu mengcover semuanya, dan itu harus ada kenaikan semestinya. Jadi itu 20 juta. Tapi yang parah tadi ya, ada nafkah iddah dan mut'ah itu dari 1,7 kemudian turun jadi 80 juta. Beliau yang berkenan sebelumnya, kemudian beliau sendiri yang kemudian merubahnya. Tapi ya terserah lah kehendak beliau. Gitu. Sebenarnya menjadi permasalahan apa sih Bang? Kan awal tadi Abang bilang harusnya yang menggugat itu adalah Mbak Runi gitu, tapi ternyata akhirnya malah duluan Mas Ronald. Iya, sebentar itu ya. Ini masih terkait mediasi. Mbak Runi ini ingin semua persoalan segera selesai. Ini kan ada harta, itu harusnya diselesaikan, dituntaskan gitu ya. Keinginan Mbak Runi seperti itu, sehingga tidak perlu ada hubungan lagi dengan beliau kecuali urusan soal anak-anak begitu ya. Nah, tapi di dalam proses sebelum persidangan, Pak Ronald ini tidak bersedia membagi harta gono gininya ya, tanah saya ke istri. Itu tidak bersedia. Ini tidak bisa katanya. Nah itu seperti itu. Menyampaikan ketidaksediaan. Jadi nanti kita memang akan mengajukan gugatan balik. Jadi kami minta agar persoalan harta juga dibereskan sekaligus. Dia segera selesai. Gitu. Kalau boleh tahu selain tanah mungkin ada kendaraan? Ada kendaraan yang kemudian memang bersedia dibagi, tapi untuk tanah itu beliau tidak berkenan. Tapi itu nanti di dalam gugatan balik dari Mbak Runi. Gitu. Mbak Runi mungkin sedikit bisa dijelaskan sebenarnya apa sih
di sini kan juga ada anak baru nih, mungkin pertimbangannya kenapa Mas Ronald tidak ingin membagi, mungkin karena untuk anak atau seperti apa, ada omongan itu? Gini, kalau itu buat anak ya silahkan, tapi jangan meminta Mbak Runi untuk menyerahkan ke anak. Jadi skema harta gono gini itu dibagi dua, silahkan bagian Pak Ronald itu buat anak-anak. Jangan paksa beliau untuk membagi dengan anak-anak. Berbeda, anak-anak sama tinggal sama ibunya, tentu segala sesuatu punya ibunya pasti diperuntukkan buat anak-anak. Jadi kalaupun itu buat anak-anak, silakan itu bagian Pak Ronald saja buat anak-anak. Jadi skemanya harta gono gini itu harus dibagi dua. Harus tetap Dibagi dua. Kabar Mbak Runi yang meninggalkan rumah, Mbak Runi mungkin benar nggak sih? Benar nggak sih? Kata siapa? Ada yang bilang ada kabar Mbak Runi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak. Jadi begini, meninggalkan rumah itu setelah ada gugatan. Ya. Jadi sebelum ada gugatan itu masih tinggal dalam satu rumah, gitu ya. Tidak sejak awal sudah meninggalkan rumah. Memang sudah sangat tidak nyaman, sedemikian rupa sehingga apalagi kemudian datang gugatan, ya sudah lebih baik berpisah saja, gitu. Baik. Mereka very happy away from that. Kabar yang agak susah Arona untuk bertemu dengan anak itu benar juga nggak sih atau gimana? Katanya dipersulit kalau untuk ketemu anak. Anaknya yang menolak bertemu. Anak yang pertama ini kan sudah cukup mengerti karena usia berapa? 13 tahun. Sudah cukup mengerti. Ya, saya berkali-kali menyarankan memang tidak boleh dibatasi untuk bertemu, gitu. Itu hak bapaknya. Tapi kalau anak yang memang tidak mau, ya tidak bisa dipaksakan. Keliru kalau kemudian memaksakan padahal yang bersangkutan tidak berkenan, gitu. Apa karena perselisihan kalian berdua selalu ada anak-anak, jadi anak itu menjadi trauma, tidak mau bertemu ayahnya? Karena kan biasanya anak lebih dekat sama orang ibu ya, maksudnya. Nggak tahu kenapa anak kecil. Nggak tahu. Selama pernikahan 13 tahun ya, baru 13 jalan 14 ya, mengalami KDRT atau apa mungkin? Banyak. Baru nih KDRT secara fisik atau verbal? Mental, lebih ke mental ya. Berapa lama selama pernikahan? Nomor antrian N29. Silakan menuju layanan pengambilan akta cerai. Selama pernikahan orang ini? Taksinya udah nyampe. Oke. Cara verbal seperti apa? Saya tidak tahu, baru yang bicara secara verbal. Tapi kan pasti curhat sama orang. Enggak, ini kan sebenarnya KDRT dalam bentuk psikis lah gitu ya, dalam bentuk psikis ya, tentang tingkah laku suaminya gitu ya. Ya banyak hal ya. Itu nanti masih saya akan tuangkan di dalam jawabannya. Tapi prinsipnya itu ada KDRT dalam bentuk psikis. Bahasa kasar mungkin ya bang? Bisa dibilang gitu. Itu mulai kapan bang? Kalau merujuk di dalam gugatan ini kan sebenarnya tidak rukun sejak 2018. Nah, kemudian muncul lagi ini di Desember. Itu di Desember sudah tidak nyaman lah begitu. Banyak hal yang pasti. Tapi itu saya yang biasa mendampingi perempuan-perempuan korban itu masuknya dalam bentuk kategori KDRT dalam bentuk psikis gitu. Nah, kemudian kalau anak-anak ikut kena atau tidak, ya saya tidak tahu. Yang pasti saya baru tadi diberikan oleh Mbak Runi keterangan dari psikolog bahwa sebaiknya anak-anak ikut ibunya. Gitu lah ya. Berarti sudah sempat ke psikolog ya bang? Iya. Sudah sempat. Berarti mental anak-anak pun juga kena ya bang? Karena sampai ke psikolog juga. Kan tidak selalu kena, tapi ada rekomendasi dari psikolog anak-anak sebaiknya ikut ibunya, gitulah ya.
kira-kira begitu. Oke. Sidang selanjutnya lagi kapan Bang? Tanggal 12 Mei Dengan agenda? dengan laporan hasil mediasi. Laporan akan datang juga Mbak Seruni? Saya tidak tahu. Sebenarnya kan sudah tidak wajib hadir ya, sudah bisa diwakili oleh pengacaranya masing-masing. Bang, artinya tadi sendiri memang mediasi berjalan dengan lancar. Mediasi sebenarnya berhasil sebagian begitu ya. Meskipun tadi ya baru ini terima-terima saja keinginan Pak Ronald memberikan hanya 80 juta yang dari tadinya 1,7 ya sudah biar cepat saja lah gitu. Cuma yang tidak terima adalah nafkah untuk anak ya Bang, sebulan hanya 20 juta. Ya ini juga nggak terima. Ini kan bukan permintaan dari baru nih. Kehendak dia sudah bersedia. Tapi kemudian dia menganulir. Kenapa gitu? Tapi yang 20 juta itu sanggup Bang. Iya, 20 juta sanggup. Ini yang dimasalahkan yang nafkah idah itu ya Bang. 20 juta untuk 2 anak. Ada sebenarnya tidak cukup Bang. Ya itu harus dihitung-hitung ya. Hitung-hitung lagi. Yang pasti kebutuhan ini kan semakin besar. Semakin anak besar atau kemudian sekolah dan seterusnya ya tentu tidak cukup bisa dijadikan begitu. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih, Siap. sama-sama. Bang.